apa aja dimakan, mau pergi kemana aja jadi, itu ngomongnya. Tapi kalau udah jatuh sakit, itu kan, kalau udah jatuh sakit, baru dia bilang, iya ya, dulu sehat kenapa nggak ngaji ya? Dulu sehat nih, kenapa nggak mau ibadah ya? Itu ngomongnya. Pas udah jatuh sakit, dia baru bilang, ya Allah, saya janji deh ya Allah, saya janji, ntar kalau sembuh, saya bakal ibadah, saya bakal dekat kepadamu. Tapi pas udah dikasih sembuh sama Allah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, lupa lagi, gitu, lupa lagi. Akhirnya ditegur lagi sama Allah lewat penyakit, itu. Akhirnya ditegur lagi sama Allah lewat penyakit, janji lagi, itu, janji lagi. Makanya salah satu daripada disebutnya manusia itu disebut An-Nas, gitu kan? An-Nas, ya, yang emang sering dilupakan, gitu ngomongnya, yang sering dilupakan. Dia punya janji, yang namanya manusia itu sering lupa. Itu dia punya janji sama yang antara manusia itu sering lupa. Yang gak pernah lupa dengan janjinya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa ta'ala gak pernah ingkar terhadap janjinya. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, wala qadra syabab illa ahlul harami. Gak bakal ada yang tahu begitu berharganya nilai masa-masa muda, kecuali yang tahu begitu besarnya nikmat masa-masa muda adalah orang-orang yang sudah tua. Itu kalau yang sudah tua sering banget ngomong sama yang muda, "Tong, lu biar rajin ngaji. Oh, sholat ibadah lu biar rajin. Nih gua nih udah tua nyesel. Kalau denger azan, kalau gua masih muda aja mah buru-buru gua datang ke masjid gitu. Sayang aja kaki gua udah gak kuat. Nih pinggang udah sakit. Kalau aja gua masih muda kayak lu, wah gua mah semangat kayak apa tahu. Gitu. Gua semangat kayak apa tahu." Nah, yang tahu tuh begitu berharganya masa muda cuma orang-orang yang tua. Itu. Nah, jadi kalau di sini ada yang udah ngeluh, udah gak kuat ini. Nah, berarti emang udah umurnya udah begitu. Itu udah begitu. Tapi kan kalau di sini enggak, saya ngelihatnya enggak ada yang tua. Itu bangsa 17,5, 18. Enggak ada yang tua. Enggak ada yang tua. Kekar semua. Nah itu jadi nggak ada tuh yang bakalan tahu begitu berharganya masa muda kecuali orang-orang yang udah tua, gitu, yang udah tua. Nah yang keempat, wala qadral ghina illa ahlul faqri. Nggak bakal tahu begitu berharganya kenikmatan keluasan rezeki kecuali adalah ketika orang-orang yang tahu itu adalah orang-orang yang sudah nggak berada rezekinya. Udah susah. Kalau lagi masa-masa jaya, wah apa aja dibeli. Wah dibeli. Ntar giliran susah baru bilang, coba gue tabung dulu ya. Itu, coba gue tabung. Sekarang udah gak ada tabungan sama sekali. Empes. Itu ngomongnya. Ada di sini yang orangnya? Yang mana coba? HP dijual. Jadi begitu. Jadi kitanya jangan sampai udah bukan pada masanya akhirnya kita menyesal. Makanya kita kudu banyak mengucap alhamdulillah. Kalau di sini kan suka hadir juga di pengajian Al-Qiraah kalau malam Rebo. Itu malam Rebo kemarin Ustaz jelasin di kitab Ihya, sampai-sampai orang kalau nemuin orang lain itu sunnah tuh buat nanyain kabar. Itu buat nanyain kabar. Bagaimana kabarnya? Itu supaya yang kita tanyain memuji Allah, bukan lagi kita ngeledek dia. Bang Widin gimana kabarnya? Lah kalau saya sakit Bang, saya nggak di sini. Bukan itu tujuannya. Tujuannya agar yang kita temui dia itu memuji Allah. Karena ternyata ada beberapa pilihan ketika kita ketemu sama orang, terus kita nanya kabar. Ada beberapa pilihan. Ada yang dia jawab sehat, tapi dia nggak nyebut tuh alhamdulillah. Itu ada yang jawab alhamdulillah sehat, dia nyebut sehat, dia nyebut juga alhamdulillah. Ada yang dia diam aja dia
Itu ngomongnya. Dia diam aja. Pak sehat Pak? Sehat Pak? Wah, dia kagak jawab. Temennya baru bilang, dia gagu. Pantas dia nggak jawab. Gitu sih orang nggak tahu. Kita mah tanya aja. Kita nggak tahu ternyata dia gagu. Gitu ngomongnya, masya Allah. Tapi kita sunnah buat kalau pas ketemu orang, kita tanya tuh kabarnya. Bukan artinya hanya berbasa-basi, enggak. Tapi kita ajak dia untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita memuji Allah, kita mengembalikan semua kenikmatan yang kita dapat itu kepada Allah. Itu makanya Ustaz pernah bilang, saya ini mah bukan boleh nyari sendiri, kagak. Ini ceritanya saya yang pernah dengar dari Ustaz, saya catat, saya hafalin. Jadi ini cuma rekod aja, rekod bener ya. Ya, hasil rekod aja ini gitu, hasil rekamannya aja. Kata Ustaz bilang begini, la tafrahina baradat minka. Jangan pernah kita mudah untuk bergembira. Sehingga dengan kegembiraan, dengan keberhasilan, dengan karunia yang kita punya, jangan mudah kita untuk bergembira dengan semua karunia yang kita punya. Sampai-sampai akhirnya kita meyakini bahwa karunia tersebut kita dapatkan dari hasil usaha kita. Jangan sampai tuh. Wafroh biha, boleh kita bergembira atas kelebihan karunia-karunia tersebut. Hina baradat minallahi ilaika. Ketika kita menyadari bahwa kenikmatan dan karunia yang kita dapat itu semua dari Allah, bukan hasil usaha kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk kita. Jadi yang hebat bukan kita, yang hebat selalu adalah Allah. Itu kita kembalikan semua pada Allah. Kita kembalikan semua pada Allah, bukan kita. Biar kata dia yang punya hartanya banyak, biar dia yang punya ilmunya yang luas, semuanya milik Allah. Kalau kata Allah gue cabut hari ini, cabut semuanya. Itu dicabut semuanya. Makanya sering-sering untuk kita yang namanya ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ketika ada kebaikan yang kita lakukan, lalu kita bersyukur kepada Allah, lalu muncul kebaikan itu lagi, itu merupakan sebuah balasan dari kebaikan pertama yang kita lakukan. Kata Ustaz bilang begini, ada dengar Ustaz soalnya saya nggak tahu sumber dari mana. Al hasanah ba'dal hasanah, itu. Al hasanah ba'dal hasanah jazaul hasanatil ula. Kebaikan yang pertama lalu muncul kebaikan setelahnya, maka kebaikan setelahnya itu adalah merupakan balasan dari kebaikan pertama yang kita buat. Wasayyi'atu ba'da sayyi'ati iqabu sayyi'atil ula. Adapun yang namanya keburukan, kejahatan, kemunkaran yang akhirnya muncul kemunkaran lagi, maka itu sebenarnya adalah ganjaran atau balasan atas keburukan, kemunkaran yang kita buat. Contoh, ketika kita lakukan ibadah sholat, itu merupakan kebaikan, itu merupakan ibadah. Akhirnya Allah berikan kita kesempatan untuk lakukan sholat selanjutnya. Sholat selanjutnya, tuh bentuk kebaikan yang akhirnya muncul kebaikan lagi. Sebab kebaikan selanjutnya adalah buah hasil dari kebaikan yang pertama. Tapi lihat orang bohong. Lihat orang bohong. Habis dia bohong, habis itu dia bohong lagi. Gara-gara apa? Itu merupakan kejahatan, itu merupakan kemunkaran. Habis dia berbohong, muncul kebohongan lagi. Seterusnya. Karena apa? Itu merupakan siksaan atas kejahatan pertama yang diperbuat. Sehingga kita harus berpikir, kalau kita mau perbuatan kita itu adalah selalu yang baik, buat-buatnya yang baik. Jangan buat sesuatu yang jahat, jangan buat sesuatu yang buruk, agar munculnya kebaikan lagi, agar munculnya kebaikan lagi. Kalau kita berbuat jahat, ya munculnya bakal kejahatan. Munculnya kan kejahatan. Nah, disuruhnya kita berbuat baik. Nah, ini kan bulan Zulhijjah, gitu kan? Ini bulan Zulhijjah. Dulu nih di dalam kitab Al-Mawaid Al-Uskuriyah di bab yang ke-8 itu diceritain saat Allah bilang, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ngajak ngomong malaikat. Kalau bahasa kitanya, gua pengen jadi khalifah di muka bumi. Itu manusia. Gitu. Dibilang sama Allah kepada malaikat, gua pengen jadiin
khalifah di muka bumi manusia. Gitu. Malaikat bilang ini, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan jadikan khalifah di muka bumi itu yang menumpahkan darah dan yang akan merusak bumi ya Allah? Maksudnya kenapa jadi manusia yang disuruh jadi khalifah ya Allah? Itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, lah kan kita ini yang bertasbih, yang mengesahkan, yang mensucikan namamu ya Allah. Kenapa bukan kami? Itu. Qalu a'lamu qala a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah bilang, aku lebih tahu dengan apa yang kalian tidak ketahui. Akhirnya ada penyesalan dari malaikat. Aduh, gue nyesal ngomong gitu sama Allah. Akhirnya malaikat muterin aras. Tuh, muterin aras. Itu di dalam kitab itu diceritain malaikat muterin aras tuh. Tanda malaikat menyesal dengan yang telah diperbuat, walaupun hanya dialog kepada Allah seperti itu. Dia nyesal gitu. Apa kata malaikat? Kami berharap agar mendapatkan ampunanmu atas kesalahan yang kami buat. Terus apa disampaikan sama Allah? Malaikat bikin bangunan di bumi. Bikin bangunan di bumi. Yang bangunan itu biar nanti kalau ada umatnya Adam, anak cucu keturunan Adam salah melakukan dosa, lalu dia memutari bangunan tersebut, maka aku akan ampuni sebagaimana aku ampuni engkau. Akhirnya dibuat tuh yang namanya Ka'bah atas perintah Allah. Dibangun pertama kali oleh malaikat. Jadi biar kita tahu bahwa Ka'bah itu pertama kali dibangun sama malaikat. Itu dibangun sama malaikat. Nah, akhirnya setelah dibangun sama malaikat, mulai diterusin tuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bangunannya supaya jadi lebih tinggi. Cuman kan zaman masa itu belum ada powerplate belum ada, tangga belum ada juga. Akhirnya Allah utus batu nyamperin Nabi Ibrahim. Habis nyamperin Nabi Ibrahim, tuh batu bilang begini sama Nabi Ibrahim, wahai Nabi Allah, aku diutus, diperintah oleh Allah untuk menemanimu kemana saja yang engkau perintahkan, entah itu ke atas, ke kiri, ke kanan, kemana saja kau perintahkan, maka aku akan siap untuk menuruti perintahmu. Naiklah ke akhirnya Nabi Ibrahim ke batu tersebut untuk membangun bangunan Ka'bah. Jadi itu bangunan Ka'bah itu sampai akhirnya tinggi. Maka batu tersebut diabadikan dengan yang disebut namanya Maqam Ibrahim, yang letaknya ada di samping Ka'bah. Jadi Maqam Ibrahim itu bukan tempat kuburannya Nabi Ibrahim, bukan. Maqam Ibrahim tempat berdirinya Nabi Ibrahim sewaktu dia membangun Ka'bah. Akhirnya kata Allah, ini kan Ka'bah udah jadi Ibrahim, seru manusia untuk mereka datang ke tempat ini berhaji ataupun berumroh. Apa kata Nabi Ibrahim? Suara saya terbatas ya Allah, jangan sampai ke zaman-zaman selanjutnya atau zaman-zaman setelahnya, ya cuma beberapa jarak saja sudah tidak terdengar. Itu ngomongnya. Akhirnya kata Allah, engkau sampaikan, engkau cukup menyeru saja, nanti yang menyampaikan aku, kata Allah. Maka orang-orang yang saat diseru oleh Nabi Ibrahim lalu dia nyaut, maka insya Allah orang tersebut bisa berangkat haji ataupun umroh. Itu bisa berangkat haji ataupun umroh. Gak ada yang tahu, cuma apakah kita dulunya nyaut apa enggak, kita gak ada yang tahu. Nah, caranya bagaimana? Kita kalau memang mau berangkat haji ataupun umroh, punya tekad yang kuat, ngumpulin duit. Lah kalau cuma punya tekad kuat doang kagak ngumpulin duit, ya kagak naik-naik. Enggak dipanggil-panggil. Itu enggak bakal dipanggil-panggil. Itu buat istilahnya isi kursi atau apalah istilahnya, itu enggak bakalan. Tapi kalau kita punya tekad kuat, ngumpulin duit, seandainya katanya enggak ngumpulin duit, kalau emang bandanya banyak, dijual-jualin. Itu jual-jual baru bisa berangkat. Lah kalau cuma tekad kuat dong, tapi kagak ada usahanya, kagak berangkat. Nah, giliran kita yang emang belum berangkat ini tahun, ya kan? Maka ada anjuran untuk kita yang namanya berkurban, gitu. Nah, singkat aja ini mas, singkat. Kurban itu sunnah muakkadah.
Tapi ada Imam Abu Hanifah, dan kemarin malam Selasa Ustaz bilang di salah satu kitab bahwa Imam Malik mewajibkan untuk kurban. Tapi Imam Syafi'i menyatakan bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Pribadi kita semua ini berstatus untuk kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Tapi ketika kita sudah punya keluarga, gitu kan, misalnya saya punya istri, punya anak, lalu yang berkurban hanya saya, gitu, yang berkurban hanya saya, maka sudah disebut dengan namanya sunnah kifayah. Cukup dengan saya, maka yang lainnya baik istri ataupun anak-anak saya sudah tidak lagi tuh istilahnya mendapatkan anjuran seperti itu, gitu ngomongnya. Tapi kalau secara masing-masing pribadi itu namanya kita mendapatkan anjuran yang namanya sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Kurban. Nah, kurban ini berbeda dengan haji. Kalau haji itu seumur hidup sekali wajibnya. Tapi kalau yang namanya kurban itu kalau dia mampu, itu kalau bisa setahun sekali. Setiap tahun. Mampunya kayak apa? Sebenarnya mirip. Mampu-mampunya kayak orang bayar zakat dengan kayak orang kurban. Mirip nih. Itu ulama bilang kalau dia pada malam takbiran memiliki kelebihan uang untuk tanggal 10, 11, 12, 13 Idul Adha dan 3 hari tasyrik, dia punya duit lebih, lalu bisa untuk membeli hewan kurban, maka dia dianjurkan untuk berkurban. Sangat dianjurkan untuk berkurban. Itu ngomongnya. Contohnya begini. Satu orang punya duit 10 juta. Satu orang punya duit 10 juta. Nah, seandainya kata dia itu harus mengeluarkan kewajiban 4 hari, satu harinya itu 250.000. Itu duit makannya bahasanya sekeluarga itu udah paling gede, ada 250.000. Makanan mewah itu sehari makan 250.000 sekeluarga. Nah, misalnya 250.000 nih, 4 hari berarti kan 1 juta. Nah, kalau duit dia punya 10 juta dikurang tuh kewajiban 4 hari dia 1 juta, sisa berapa? 9 juta. 9 juta bisa nggak beli kambing? Maka dia sangat dianjurkan untuk beli kambing. Karena ada ancaman dari Rasulullah, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kalau ada orang yang mampu, tuh mampu dengan kadar tadi tuh 4 hari dia punya kelebihan, lalu dia tidak menyembelih kurban, gitu kan, maka jangan dekat-dekat dengan musola kami, kata Nabi. Bahkan dalam satu riwayat lain dia tidak termasuk daripada golongan kami. Oh gitu, karena kurban itu merupakan tanda syukur dari Allah. Kalau ada bapak haji bilang gini, kan gue tahun kemarin gue udah tong, jadi tahun ini kagak, bini gue udah, anak gue udah, ini udah semua, gue mah kagak ada tahun ini, ada gitu kan, tahun kemarin udah, itu ngomongnya. Sebenarnya kurban ini adalah merupakan tanda syukur dari Allah. Makanya disuruh kalau dia punya lebih, mampu setiap tahun, itu setiap tahun. Nah itu kalau yang tahun kemarin itu kan bapak haji bersyukur di tahun kemarin. Tahun ini beda lagi. Ini bapak haji bersyukur untuk di tahun ini. Ah lu mah bisa aja gitu ngomongnya. Nih Mbak, saya kasih tahu. Bapak mau nggak kerja sama saya? Bapak sebut aja gajinya. Gue minta 7 juta. Jadi 7 juta Pak. Dia kerja tuh bapak sama kita. Kita gaji 7 juta. Pas bulan kedua dia kerja, ya kan? Kita nggak gaji. Pas dia minta gaji gua, lah kan udah bulan kemarin. Dia terima nggak kira-kira? Nggak bakalan, apa kata dia? Lah kan ini beda. Nah itu pun bentuk syukur. Gitu. Kalau bapak haji bilang, kan udah tahun kemarin gua kurban, tahun ini bagaimana? Gitu. Tahun ini bagaimana? Tahun ini juga bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anjuran berkurban ini tidak akan yang namanya mengikis daripada rezeki kita, bikin jadi di kita bakalan. Buktinya rambut habis dipotong tumbuh lagi, tambah panjang, tumbuh lagi, tambah panjang. Makanya kita biar punya keyakinan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aja semuanya paham bahwa anjuran berkurban itu seperti itu, maka terjawablah kenapa sampai menyembelih hewan kurban itu di tanggal 10, 11, 12, 13. Lama amat ya boleh nyembelih hewan kurban sampai tanggal 10, 11, 12, 13. Padahal masa hari juga cukup. Nah itu karena tidak ada kesadaran dari masyarakat kaum muslimin. Kalau saja kaum muslimin ini sadar, orang-orang yang mampunya, lalu mereka semua ikut berkurban, maka tidak bakalan cukup sehari untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Sehingga akhirnya dijadikan pemotongan hewan kurban itu boleh di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sampai kapan terakhir boleh nyembelih hewan kurban? Sampai sebelum beduk maghrib di hari tasyrik ketiga.
Bukannya asar, bukan, yang sampai asar itu takbirnya, takbirannya itu sampai asar. Cuman kalau yang namanya penyembelihan hewan kurbannya sebelum maghrib, gitu, sebelum maghrib. Ya udah dah, akhirnya ada yang di dalam hati ini, udah dah gue ntar hari tasik ketiga dah, habis asar gue baru beli hewan kurbannya. Kan emang nyari-nyari yang murah. Iya, nyari-nyari yang murah. No. Ada sisa 2 no. Nanti gue pulang lagi, gue tawar. Ya nggak apa-apa dah. Matanya buta. Cuman ada syaratnya. Nggak boleh yang cacat, nggak boleh yang pincang, nggak boleh yang picak. Nah kalau yang cewek masih boleh. Kalau yang dikebiri masih boleh. Itu ngomongnya masih boleh. Cuman kriterianya itu hewan ternak berkaki 4. Tuh, berkaki 4, disembelihnya dengan waktu tertentu, gitu kan? Nah, kalau yang di luar daripada itu nggak bisa. Gajah berkaki 4, tapi dia bukan hewan ternak yang wajib dizakati. Jadi hanya hewan ternak yang wajib dizakati itu yang boleh dijadikan kurban. Itu dah, kira-kira seperti itu. Dan paling afdolnya yang berkurban itu yang motong sendiri. Itu yang motong sendiri. Nah, kalau yang paling krusial, keadaan paling krusial, kulit kurban boleh dijual apa kagak, gitu kan? Kulit kurban sapi ini atau kambing boleh dijual apa kagak? Aneh pernah nanya Ustaz, pas lagi di rumah Bang Soleh RW, saya nanya Ustaz, ini bagaimana ya soal kulit? Soalnya kan kalau dibagi-bagi kecil-kecil juga manfaatnya gimana gitu. Itu ya Bi, hadis yang itu ya. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Nah cuman di bagian ini banyak juga yang apa ya, kagak masuk nih pahamnya. Itu man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang jual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tidak jadi korban itu orang. Jadi kalau si pengkurban menjual kulit kurbannya sendiri, maka nggak jadi kurbannya. Tapi kalau orang lain yang jual, lah kagak apa-apa kata Ustaz. Nah, cuman lebih hati-hati lagi dihela. Cari teman kita nih yang kurang mampu, bahasanya itu kan halus, kurang mampu. Kalau dalam bahasa agama namanya fakir miskin. Tapi fakir miskin itu bukan selalu yang nyakir, tidak. Kalau fakir itu punya pekerjaan, tapi dia penghasilannya kurang dari 50%. Pengeluaran